pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai baik hati dan lemah lembut. Berdasarkan Dhammapada Syair 262, orang yang baik hati adalah orang yang telah menyingkirkan sifat iri hati dan semua kejahatan. Jadi, orang yang sudah berhasil membersihkan hatinya dari sifat iri hati, itu ada orang yang baik. Ketika teman kita ada yang berhasil, ketika teman kita ada yang sukses, ketika teman kita ada yang lebih dari kita, maka bagi orang yang mempunyai sifat iri hati akan tidak senang melihat semua itu. Mungkin merasa tersaingi, mungkin merasa merendahkan kita, dan berbagai banyak alasan. Tetapi orang yang baik hati sudah menghilangkan sifat iri hati yang merupakan penyakit hati ini. Ya, ketika teman kita berhasil, sukses, kita ikut senang, kita ikut bermudita-cita teman kita berhasil, sukses. Ketika teman kita mempunyai barang yang bagus, kita ikut senang. Oh iya, teman saya punya barang bagus. Nah, siapa tahu nanti saya bisa pinjam atau apa. Itu adalah orang yang telah menyingkirkan iri hati. Dan selanjutnya adalah semua kejahatan. Jadi akar kejahatan dalam diri kita itu sudah kita buang jauh-jauh. Ya. Jadi bibit-bibit kejahatan, baik itu melalui pikiran, baik itu melalui ucapan, baik itu melalui tingkah laku kita. Jadi orang yang baik hati itu di dalam melakukan segala sesuatu itu menyenangkan. Ya. Orang yang melihat kita senang, orang yang melihat kita adem, itu adalah orang yang baik hati. Ya. Orang yang baik hati pasti mempunyai sifat lemah lembut. Lemah lembut artinya sikap dan perilaku yang bebas dari membenci maupun keinginan untuk menyakiti makhluk lain. Perlu kita garis bawahi. Ya. Bebas dari membenci maupun keinginan untuk menyakiti makhluk lain. Ya. Jadi orang yang lemah lembut itu sudah tidak punya rasa marah, sudah tidak punya rasa dendam, sudah tidak punya rasa benci di dalam hatinya. Hati dan pikirannya itu bersih dan tidak mempunyai keinginan untuk menyakiti makhluk lain, baik itu secara fisik maupun secara non fisik. Ya. Menyakiti secara fisik bagaimana? Ya. Menyakiti yang kita lakukan melalui badan jasmani kita. Misalnya memukul, menendang, menabok, menjambak, menggigit, meludahi, dan
lain sebagainya. Segala hal yang kita lakukan melalui badan jasmani kita yang tidak diinginkan oleh orang lain itu adalah menyakiti secara fisik. Nah, selanjutnya menyakiti secara non fisik. Nah, ini nih yang perlu kita pahami, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita sadari. Kita harus mempunyai rasa sensitivitas mengenai ini. Ya. Seperti apa menyakiti non fisik itu? Ya. Menyakiti secara non fisik itu melalui ucapan, misalnya ucapan kasar. Ya, ucapan kasar itu dapat menimbulkan orang lain tidak senang. Orang lain bisa sakit hati. Itu menyakiti secara non fisik. Ya, kita membuli teman kita, itu juga menyakiti non fisik. Mengejek teman, menyindir teman, itu juga menyakiti non fisik. Dan yang perlu kita pahami bahwa kita menyuekin teman pun itu termasuk menyakiti secara non fisik. Ya. Coba bayangkan, ketika kita dicuekin orang, kita mau tidak? Tentunya tidak. Ketika kita dicuekin orang, rasanya bagaimana? Kita tidak enak, tidak suka. Ya, itu juga berlaku pada orang lain. Orang lain ketika dicuekin juga tidak suka, tidak senang. Berarti ketika kita melakukan itu, kita sudah menyakiti orang lain secara non fisik. Pikiran yang lemah lembut dan baik hati adalah pikiran yang bebas dari sifat iri hati dan semua pikiran jahat. Tuh. Jadi, ya, perbuatan kita melalui pikiran, ucapan maupun tingkah laku, tindakan pada jasmani kita. Nah, dan melalui pikiran. Pikiran yang lemah lembut dan baik hati itu bagaimana? Pikiran yang bebas dari iri hati dan semua pikiran jahat. Jadi di dalam hatinya sudah tidak ada iri hati, tidak ada dengki-dengkian kepada orang lain, tidak ada pikiran-pikiran untuk menjahati orang lain, tidak mempunyai rencana-rencana untuk membuat orang lain celaka atau menderita. Itu adalah pikiran yang lemah lembut dan baik hati. Jadi di dalam pikirannya itu ya bersih. Di dalam pikiran kita itu adanya rencana-rencana untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain. Nah, itu adalah lemah lembut ya, yang dilakukan dari pikiran kita. Selanjutnya, ucapan yang lemah lembut tidak akan menyakiti dan menyinggung siapapun. Nah, ini lemah lembut yang kita lakukan melalui ucapan. Jadi, orang yang mempunyai sikap lemah lembut dan baik hati, di dalam setiap berucapnya tidak akan menyakiti ataupun menyinggung orang yang mendengarnya. Jadi, kata-kata yang keluar dari ucapan orang yang memiliki sifat lemah lembut dan baik hati ini adalah ucapan yang baik, yang pantas, yang sopan, yang tentunya tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Ya. Ucapan yang kasar akan menyebabkan orang yang mendengarnya menjadi sedih dan tidak senang.
seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ucapan kasar. Yang mendengar itu merasa sedih, merasa tidak senang. Bahkan Sang Buddha pernah bersabda bahwa pedang paling tajam di dunia adalah ucapan kasar. Jadi bisa kita bayangkan, ucapan kasar itu diibaratkan sebuah pedang yang paling tajam di dunia. Jadi menyenggol saja udah melukai, membekas, bahkan bekasnya sangat dalam. Iya, ketika ucapan kasar kita sudah terucap, itu kita tidak bisa menarik lagi. Udah, ketika ucapan kasar itu sudah terucap, mak, udah menancap di dalam hati. Ketika sudah menancap di dalam hati dan mengenai perasaan orang tersebut, maka ucapan kasar itu akan membekas. Bahkan mungkin seumur hidup orang tersebut. Itu ada efek dari ucapan kasar. Jadi saat bertutur kata, itu perlu dipertimbangkan tata krama dan kepantasannya. Ya. Supaya apa tujuannya? Ya tadi, seperti Bapak jelaskan. Supaya yang mendengar itu senang. Supaya yang mendengar itu bahagia. Maka apa yang akan kita ucapkan itu perlu kita pertimbangkan. Apa itu? Yang perlu dipertimbangkan yaitu tata krama dan kepantasannya. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, tata caranya bagaimana? Tentunya akan berbeda ketika kita berbicara dengan teman sebaya. Baik itu gaya bahasa, gerak tubuh kita, itu menunjukkan, ya, menunjukkan perilaku kita. Itu perlu kita perhatikan ketika kita bertutur kata dengan orang yang lebih tua pada kita, lebih tua dari kita. Nah, akan berbeda ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita. Dan kepantasannya, ucapan yang kita ucapkan itu pantas tidak sih? Ucapan yang kita ucapkan itu sesuai dengan norma-norma kesopanan tidak sih? Nah, itu kepantasan. Jadi ketika kita berbicara dengan papa mama kita, orang tua kita, ini bahasanya pantas tidak sih? Ketika kita berbicara dengan guru kita, saya berucap seperti ini pantas tidak sih? Ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita, ketika berbicara seperti itu, kita pantas enggak sih? Nah, itu kepantasannya perlu kita pertimbangkan. Jadi orang yang lemah lembut dalam setiap perkataannya penuh dengan pertimbangan, tidak asal berbicara, ya, tidak asal berkata. Orang yang baik memiliki pikiran, tutur kata, dan tindakan yang baik dan santun. Ingat ya, pikiran, tutur kata, dan tindakan yang baik dan santun. Pikiran yang baik seperti apa? Pikiran yang bebas dari iri hati dan keinginan-keinginan jahat. Itu bisa kita latih dengan selalu memunculkan pikiran-pikiran positif dalam pikiran kita. Kita latih setiap hari pikiran kita kembangkan pikiran yang positif, ya. Terus kita latih. Dengan kita sering berlatih, maka pikiran-pikiran yang muncul dalam pikiran kita itu ya pikiran yang positif. Yang dominan dalam pikiran kita ya pikiran yang positif.
Dengan pikiran yang positif itulah ketika kita bertutur kata, maka yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang pantas, kata-kata yang bijaksana. Sehingga orang yang mendengarnya itu senang. Sehingga orang yang mendengarnya itu bahagia. Sehingga orang yang mendengar itu tenang. Dan selanjutnya tindakan. Tindakan berarti yang kita lakukan melalui badan jasmani kita. Dengan pikiran yang positif, apa yang kita lakukan melalui badan jasmani, tentu ada hal yang baik. Ya. Badan jasmani kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh badan jasmani kita. Jadi orang yang lemah lembut akan menghindari sikap memanas-manasi. Ya. Sikap memanas-manasi merupakan suatu sebab permusuhan yang menjadi sebab permusuhan pada sikap memanas-manasi. Nah, sekarang lagi ngetren ya sikap memanas-manasi ini. Lagi ngetren. Ya, sikap memanas-manasi bisa dikatakan sebagai kata-kata yang provokasi, tindakan yang memprovokasi. Dan lagi ngetren orang menjadi provokator. Iya. Dan yang menjadi sumber masalahnya di sini. Orang mengambil keuntungan dari apa yang terjadi dengan membesar-besarkan masalah. Ya. Dengan memutarbalikkan fakta. Itu perlu kita hindari. Jadi, orang yang lemah lembut tidak akan melakukan semua itu. Justru orang yang lemah lembut itu akan mendinginkan suasana yang panas. Orang yang lemah lembut itu akan mendinginkan suasana yang panas, bukan memanaskan suasana yang dingin ataupun memanaskan suasana yang sudah panas. Itu adalah orang yang lemah lembut dan baik hati. Orang yang lemah lembut dan baik hati berarti sedang mengembangkan metta atau cinta kasih. Maksudnya bagaimana itu? Ya. Orang yang melakukan tindakan-tindakan baik, ucapan-ucapan baik, pikiran-pikiran baik, berarti segala perbuatan yang dilakukan itu dilandaskan pada metta. Semakin sering kita melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang lemah lembut, maka semakin kuat metta tertanam dalam hati kita, dalam batin kita, dalam pikiran kita. Akan semakin kuat. Ya. Jadi, cara untuk mengembangkan metta bagaimana? Yaitu dengan menjadi orang yang lemah lembut dan baik hati. Itu perlu kita latih. Itu perlu kita kondisikan. Datangnya tidak tiba-tiba. Ya, datangnya tidak tiba-tiba, tetapi perlu kita asah. Ibarat pisau, kalau nggak kita asah akan karatan. Ya, akan tidak tajam lagi, akan tumpul. Tetapi ketika kita asah, sering kita asah akan menjadi tajam.
Demikian juga dengan meta. Ketika kita sering kita latih, akan semakin berkembang dalam hati kita. Dengan berkembangnya meta di dalam hati kita, maka akan teraplikasikan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani kita. Tentunya yang keluar ada hal yang baik. Sang Buddha bersabda mengenai meta dalam Karanya Metta Sutta. Inilah yang perlu dilakukan oleh mereka yang tangkas dalam kebajikan. Ia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada. Nah, itu adalah dasar kita dalam melakukan kebajikan, kebaikan. Sang Buddha sudah menyabdakan di dalam Karanya Metta Sutta. Nah, maka sebagai umat Buddha, siswa Sang Buddha, kita harus melatih terus dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tanpa kita latih, semua itu mustahil akan menjadi karakter. Ya. Jadi supaya menjadi karakter harus kita latih, harus kita pupuk terus supaya subur. Nah, itu adalah orang yang baik hati dan lemah. Oke? Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan. Ciri-ciri orang yang lemah lembut dan baik hati adalah sopan saat berpikir, bertutur kata, dan bertindak. Jadi, pikiran kita berisi tentang hal-hal yang baik. Pikiran kita berisi tentang hal-hal yang positif. Pikiran kita selalu berpikir hal yang baik. Pikiran kita selalu berpikir untuk mencapai hal yang lebih baik lagi untuk ke depan. Pikiran kita berisi rencana-rencana untuk menambah kebaikan, untuk mengembangkan kualitas batin kita. Dengan fondasi pikiran yang baik inilah, maka saat bertutur kata, karena sumbernya ada sumber yang baik, maka yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah ucapan yang penuh dengan pertimbangan, yaitu tata krama dan kepantasan. Ucapan ini pantas tidak untuk diucapkan, ucapan ini sopan atau tidak, itu ada pertimbangan-pertimbangan. Itu sudah kita pertimbangkan, sudah kita perhitungkan sebelum ucapan itu keluar dari mulut kita. Demikian juga di dalam kita bertingkah laku. Karena fondasi sumber adalah fondasi atau sumber yang baik, maka tindakan yang kita lakukan tentunya ada tindakan yang baik.
Tindakan yang baik, tindakan yang selalu melakukan kebaikan. Tindakan yang membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia. Tindakan yang tidak membuat orang lain menderita, tidak membuat orang lain marah, tidak membuat orang lain tertekan. Nah, itu ada sopan, lalu pikiran, ucapan, dan tindakan. Ya. Jadi, pikiran kita itu dipenuhi pikiran cinta kasih. Ucapan kita sopan dan pantas. Demikian juga bertindak melalui jasmani adalah tindakan yang baik dan tidak memanas-manasi atau tidak menjadi provokator. Itu adalah sopan saat berpikir, bertutur kata, dan bertindak. Ringan tangan menolong orang yang kesusahan. Jadi, ketika kita ada melihat orang yang sedang menderita, kita ingin cepat-cepat meringankan penderitaan orang lain tersebut. Itu ada ringan tangan. Bukan ringan tangan untuk melakukan hal yang negatif. Ya. Ringan tangan. Artinya apa? Mengambil barang hak yang bukan milik kita. Mengambil barang milik orang lain. Mengambil barang yang tidak diberikan kepada kita. Atau istilah kasarnya mencuri atau nyolong. Itu ada ringan tangan yang negatif. Tetapi ringan tangan yang positif adalah ringan tangan yang ingin menghilangkan penderitaan orang lain. Ya. Ketika kita melihat teman kita jatuh, tindakan kita ya cepat-cepat kita menolongnya. Bukan ketika teman kita jatuh, kita tertawakan, kita kata-katain, kita ejek. Bukan seperti itu. Tetapi kita buru-buru cepat-cepat untuk menolongnya. Ya. Peduli terhadap kesulitan orang. Jadi ketika teman kita sedang mengalami kesulitan, kita berusaha untuk membantu meringankan atau membantu mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Sebagai contoh, misalnya saat belajar, dia belum mengerjakan tugas. Sebagai orang yang baik dan lemah lembut, ya, orang yang mempunyai sifat peduli, maka kita akan menanyakan pada teman kita, kenapa kamu belum mengerjakan? Kita mencari informasi. Siapa tahu, ya, ketika dijelaskan, dia sedang pikirannya kalut. Siapa tahu, kalau sekarang belajar online, ketika sedang dijelaskan, sinyalnya susah. Siapa tahu, dia tidak dapat ikut belajar karena kuotanya habis, karena HP-nya rusak, dan berbagai hal yang menjadi penyebab. Sehingga sebagai orang yang peduli, kita membantu meringankan kesulitan tersebut, yaitu ya sudah, oh tadi dapat tugas ini kok, nih tugasnya seperti ini, kita kasih tahu tugasnya apa. Ya, tapi ingat, kita kasih tahu bukan memberi sondekan, ya, kasih tahu tugasnya apa, bukan kasih tahu jawabannya apa. Itu. Jadi sebagai orang yang peduli, yang bijak, kita tidak
segera menghakimi orang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh, dia begitu, dia mah malas. Oh, dia begitu, dia mah orangnya nggak serius, dia mah orangnya begitu, dan lain sebagainya. Tapi orang yang lemah lembut dan baik hati membuang jauh-jauh seperti itu. Apabila ada suatu hal, dicari dulu informasinya dan dicari pemecahan masalah. Itu adalah orang yang mantap, yang baik hati dan lemah lembut. Orang yang baik hati dan lemah lembut tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini perlu kita pahami nih, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, maksudnya tidak mementingkan diri sendiri, ya kepentingan kita juga tidak terlantar juga. Tetapi apa? Kepentingan kita juga terpenuhi, ya. Kepentingan kita juga terpenuhi, ini catatan pentingnya. Kepentingan kita juga terpenuhi, tetapi kita juga dapat membantu meringankan penderitaan orang lain. Tetapi kalau kita mementingkan diri sendiri, oh biarin aja lah. Nah, dia mah kalau diajarin orangnya begitu nggak serius, biarin aja lah. Nanti kalau saya ajarin dia lebih pintar dari saya. Biarin aja lah, males lah sama dia. Orangnya begitu dan lain sebagainya. Egonya yang tinggi. Tapi orang yang tidak mementingkan diri sendiri, kita tidak pelit ilmu, ya. Kita tidak pelit materi, ya. Sekiranya kita sudah cukup, ya kita bisa membantu orang lain. Itu adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi, ya, itu yang dapat saya sampaikan. Yang menjadi catatan penting adalah untuk menjadi orang yang baik hati dan lemah lembut, itu perlu kita awali dalam diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita berusaha menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari dengan membuang segala hal yang buruk yang ada dalam diri kita, tidak melakukan segala hal yang buruk yang belum ada dalam diri kita, mengembangkan segala hal yang baik yang ada dalam diri kita, dan melakukan hal yang baik yang belum ada dalam diri kita. Itu adalah cara agar kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Dengan kita melakukan hal itu, maka kita akan menjadi orang yang lemah lembut dan baik hati. Maka kita akan menjadi orang yang berguna. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.